Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, sebab bagi Allah. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mengandung itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Gereja Universal merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa berdosa. Dogma Maria dikandung tanpa noda dosa atau bebas dari dosa pribadi dan dosa asal ditetapkan oleh gereja di bawah otoritas Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854 dalam Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus. Adapun isi dogma tersebut ialah, sejak saat pertama dikandungnya perawan Maria yang amat bahagia, terlindungi atau terpelihara, bebas dari segala berdosa kesalahan asal, berkat kasih karunia yang seluruhnya istimewa dari pihak Allah yang Maha Kuasa, berdasarkan jasa Kristus Yesus, Juru Selamat manusia. Maria memiliki peran istimewa dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Segala bentuk gelar yang diterima oleh Maria terjadi dalam konteks relasinya dengan Yesus Kristus. Atas dasar keyakinan tersebut, gereja memberikan penghormatan istimewa kepada Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini juga kita telah mendengar bacaan-bacaan suci yang menghantar kita untuk semakin beriman kepada Allah. Dalam kitab Kejadian, kita mendengar kisah mengenai kejatuhan manusia dalam dosa. Adam dan Hawa terperdaya oleh bujuk rayu iblis yang merasuki ular, sehingga mereka tidak taat pada perintah Allah. Sikap tidak taat mencerminkan diri manusia yang ingin menjadi tuan atas dirinya. Manusia tidak taat pada Allah, berarti juga manusia ingin menjadikan dirinya sebagai pusat hidup. Di saat itulah Allah hadir untuk mengajak manusia berefleksi, menyadari
dan juga berani bertanggung jawab atas dosa yang telah mereka lakukan. Hanya saja dengan menemukan diri dalam keadaan telanjang, mereka bersembunyi dan malah mempersalahkan Allah karena tidak mendandani mereka secara layak. Dari ketidaktaatan pada perintah Allah, Adam dan Hawa malah saling mempersalahkan. Adam mempersalahkan Hawa karena memberikan pohon terlarang. Hawa mempersalahkan ular karena telah memperdayakannya. Manusia yang didapati berdosa pada akhirnya mendapat hukuman dari Allah. Allah menghukum ular dan juga manusia. Hawa akan menanggung kesusahan dalam mengandung. Ular akan makan debu tanah. Sementara itu, untuk Adam diberikan hukuman untuk bekerja keras dalam mengolah tanah untuk memperoleh rezeki atas kehidupan. Meskipun demikian, Allah tetap menunjukkan belas kasih kepada manusia. Allah memberikan rahmat kepada Hawa untuk mengandung dan membawa kehidupan. Hawa dalam artian ini adalah pemberi atau pembawa kehidupan. Meskipun manusia tidak taat kepada Allah, tetapi Allah tetap melindungi dan membekali manusia agar dapat bertahan dalam perjuangan hidupnya yang sulit. Figur Hawa baru dapat kita temukan dalam diri Maria. Pengalaman Maria sangat unik. Allah sendiri yang menawarkan kegembiraan itu melalui mengangkatnya. Salam pertama yang diterima Maria adalah sebuah undangan untuk berbahagia. Salam hai engkau yang dikaruniai. Bahkan kegembiraannya bukan hanya karena peristiwa manusia menjadi seorang ibu, melainkan sebuah kegembiraan mesianis. Maria bergembira bukan karena kebahagiaan dirinya sendiri, tetapi karena melihat keuntungan yang telah dialami oleh banyak manusia apabila ia menerima tugas itu. Pada saat yang sama, panggilan Maria menjadi ibu membawa persoalan yang terasa sangat membebankan, memalukan, bahkan membawa kesepian atas dirinya. Suasana batin ini dicetuskan Maria dalam satu pertanyaan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebab aku belum bersuami. Di sini letak kekuatan batin Maria. Maria tidak pasrah menerima saja dengan diam, melainkan berani bertanya tentang rencana Allah dalam panggilannya. Maria diminta persetujuannya dan ia menerima tugas panggilan ini sebagai anugerah dan tantangan. Menariknya, Allah memberikan satu jalan penyelesaian terhadap pertanyaan yang diajukan Maria. Jalan penyelesaian dari pihak Allah ditunjukkan dengan kalimat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak itu anak Allah. Apabila kita memperhatikan jalan penyelesaian ini, ternyata bukan sebuah penyelesaian biasa yang dapat diterima dengan jelas, sebab yang dijelaskan hanyalah peranan Allah dan tidak pernah dijelaskan bagaimana peranan Maria. Allah yang memanggil, Dia sendirilah yang menyediakan kegembiraan itu. Terhadap jalan penyelesaian Allah ini, Maria dituntut untuk menerima dengan sikap iman, bukan karena semuanya sudah terungkap jelas. Maria menyatakan fiatnya dengan menegaskan, terjadilah padaku menurut perkataan. Sesungguhnya melalui fiatnya itu, Maria serentak menyatakan harapan, keinginan agar rencana Allah sungguh-sungguh terlaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di antara semua makhluk, tidak seorang pun mengenal Kristus lebih daripada Maria. Tak seorang pun dapat mengantar kita untuk sungguh-sungguh mengenal misteri Kristus lebih baik daripada Maria. Berguru pada Maria adalah cara belajar paling efektif, karena khususnya ketika ia memberikan contoh yang tak tertandingi, yakni ziarah umatnya sendiri. Pada waktu kita merenungkan masing-masing peristiwa dalam hidup Sang Putra,
Maria mengundang kita untuk berbuat seperti yang ia lakukan pada waktu menerima kabar malaikat. Mengajukan pertanyaan dengan rendah hati, sekedar untuk lebih memahami, dan sesudah paham, menerimanya dengan ketaatan iman. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan demikian, tampak bahwa isi yang terkandung dalam dogma Maria dikandung tanpa noda adalah Maria tidak berdosa dan tidak bernoda. Gereja beriman bahwa Maria sungguh-sungguh tidak bernoda, sebab dalam mengaktualisasikan diri dan kebebasannya di hadapan Allah, Maria tidak terhalang oleh apapun saja yang ada di dalam dirinya sendiri. Maria membuka diri terhadap rahmat pengudusan Allah dan hidup seturut kehendak Allah, bukan seturut keinginan manusiawinya. Dia tidak bebas dari godaan manusiawi, namun tidak tunduk pada semua bentuk godaan tersebut. Semoga hari demi hari kita mengarahkan hidup kita untuk sesuai dengan kehendak Allah. Sekian, Pace Ebe.